Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat bergabung pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Hari ini adalah jadwalnya sinkronus, kita harus bertatap muka. Tolong selama perkuliahan bisa ditampilkan profilnya ya. Sebentar. Oke, sekali lagi cek suara. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah ya, oke ya. Kalau ada masalah tolong disampaikan ya, takutnya putus-putus dan sebagainya. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan kelima hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya mau sampaikan lagi sekali lagi, di akhir perkuliahan saya akan mereport kehadiran Anda karena kami dosen punya kewajiban untuk selalu melakukan monitoring atau melakukan laporan setiap minggu kepada ketua jurusan yang hari Senin selalu dirapatkan bersama, harus dilaporkan aktivitas Anda di e-kampus ataupun melalui Zoom atau offline atau online. Nah, hari ini kebetulan kita online, kita harus tatap muka. Mohon teman-teman bisa ditampilkan wajahnya ya. Kita sambil tunggu yang lain, harusnya kalau komplit ada 30 mahasiswa ya. Baik, saya mau tanya dulu, minggu lalu kan sudah kita tidak melakukan tatap muka, tetapi kita melalui video atau offline atau asinkronus. Saya mau bertanya atau confirm lagi, make sure dulu teman-teman, ada nggak masalah atau persepsi yang kurang paham terhadap materi yang sudah disampaikan, baik itu melalui video atau PPT. Tolong disampaikan, karena ini tugasnya tuh sepertinya ada beberapa yang ada belum paham ya, ada yang ya tidak salah, tapi tugasnya itu belum paham. Saya sudah cek beberapa, dan juga yang belum mengumpulkan. Itu ada masalah gitu, jadi jawabannya kan waktunya 1 minggu ya, tugas itu kan 1 minggu, harusnya idealnya karena 1 minggu itu kan harus banyak referensi, artinya banyak sekali yang bisa dituangkan melalui tugas itu. Nah, dari mana? Dari bisa teman-teman bisa cari di googling atau di referensi koran atau di referensi buku supaya menguatkan jawaban teman-teman gitu. Kalau misalnya cuma sehari 2 hari sebenarnya bisa gitu. Itu juga kalau dilihat tugas itu juga sejam 2 jam juga bisa kalau untuk asal menjawab gitu ya. Tetapi kan karena wirausaha ini luas itu karena kaitannya dengan kekinian, artinya kan harus digabung, di-mix dengan beberapa referensi. Nah, coba adakah masalah dari tugas atau materi yang kemarin? Tolong disampaikan dulu. Masih ingat nggak topik pertemuan 1 kan kita sudah bahas tentang konsep, artinya dasar-dasar kalau kita mau jadi seorang entrepreneur. Terus pertemuan kedua itu untuk menjadi seorang entrepreneur itu diharapkan harus memiliki perubahan dalam berpikir atau merubah mindset. Nah, dari perubahan mindset itu seharusnya atau kita sebagai calon atau pelaku wirausaha atau bisnis itu harus memiliki pola pikir dalam hal kreativitas. Kenapa? Supaya muncullah ide-ide, memunculkan inovasi-inovasi dalam melakukan bisnis. Karena bisnis itu tidak stuck, tidak vakum, tidak berhenti satu produk atau satu kegiatan, tapi selalu berinovasi, selalu berkembang, selalu berubah-ubah. Nah, sehingga dibutuhkan jiwa atau pola-pola pikir untuk berkreativitas. Nah, kreatif itu banyak. Dari mana? Dari mulai ide, dari mulai hobi, dari kebiasaan, atau melihat pengalaman orang, itu biasanya akan muncul kreativitas atau ide-ide dalam kita memulai atau melakukan sebuah bisnis. Nah, di pertemuan keempat kita adalah membahas tentang berfokus berorientasi pada tindakan. Apa yang dimaksud dengan orientasi pada tindakan atau berfokus pada tindakan itu apa? Kalau masih ingat teman-teman belajar pengamen, ada action, ada do ya. Jadi ada POAC, berarti ada action, ada do. Jadi artinya apa coba? Kira-kira berorientasi atau berfokus pada tindakan itu apa? Bisa dijelaskan? Kalau teman-teman
melihat video atau membaca PPT pasti mengerti apa yang dimaksud dengan do. Coba jelaskan. Membaca nggak atau menonton video tidak? Halo? Tidak ada suara? Atau bingung? Atau belum membaca? Atau belum mendownload? Bisa nggak dijelaskan? Saya nanti ini akan keluar lagi di ujian. Jadi tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas itu sebetulnya sambung menyambung. Dari yang pertama itu Anda diminta mengeluarkan ide-idenya, nanti itu dibuatkan, dikembangkan seperti apa, dari itu untuk berbisnis itu harus ada aset apa, dan dari ide atau kreativitas itu dikembangkan menjadi sebuah, kemarin yang pertemuan tugas keempat. Nah, coba dijelaskan dong, minta tolong salah satu atau salah dua bisa menyimpulkan dari pertemuan kita. Halo, suara saya pelan ya? Sudah kedengeran, Bu. Hah? Sudah kedengeran. Tadi nggak kedengeran ya? Pas saya live, pas saya keluar, pas saya masukin lagi udah kedengeran. Oh, soalnya di sini kok suaranya nggak ada katanya. Ayo, yang lainnya. Ya, nggak apa-apa. Coba dijelaskan, ayo Mbak, kesimpulannya apa, summary-nya apa? Loh, kok nggak ini ya, tidak respon ya? Dibaca nggak kemarin PPT-nya? Halo? Kurnia, coba. Kemarin kan belajar membaca nggak materi saya di-download tidak? Di-download, Bu. Nah, dibaca tidak? Tidak. Dibaca tapi baru sedikit. Nah, oke. Tugasnya paham nggak tugasnya? Kemarin kan suruh cari keunikan dari potensi diri ya, Bu. Salah satunya dengan passion kita gitu. Salah satunya passion kita gitu. Ya. Nah, kalau saya sendiri sih masih kurang mengerti yang kata jiwa sama hati, Bu. Oke ya, makanya Iya, itu maksudnya. Saya tunggu-tunggu loh. Saya tunggu sampai 1 minggu kok nggak ada yang tanya di grup, 1-2 nanya ya. Terus tidak ada yang nanya di e-kampus. Waduh, berarti udah bisa semua nih, paham nih. Padahal kelas lain itu, tanyanya banyak banget itu. Apalagi yang saya ngajar yang seluruh Indonesia itu, yang Permata Sakti itu di WA grup, di e-kampus itu tanya terus gitu. Makanya juga, waduh teman-teman akuntansi nggak ada yang nanya, berarti udah paham dong gitu kan. Nah, gini saya jelaskan. Kemarin kan kita topiknya adalah berfokus atau berorientasi pada tindakan. Tindakan apa? Tindakan dari passion kita, tindakan dari keunikan yang kita miliki itu didukan atau dilaksanakan atau direalisasikan. Dengan cara bagaimana? Itu kan ada pikiran, hati, jiwa, perilaku gitu ya, sikap gitu kan ya. Ya kan, pertanyaannya seperti itu kan. Jadi gini, kalau kita memiliki sebuah ide, kalau kita memiliki sebuah hobi salah satunya, kita juga memiliki kegemaran, kesukaan, atau kita memiliki mimpi, itu apa yang ada di dalam diri kita, atau passion atau keunikan itu, idealnya setiap orang kan ingin menyalurkan ya, ingin menyalurkan semua yang dia pikirkan itu menjadi nyata, betul tidak? Betul nggak teman-teman? Betul, Bu. Kalau kita punya keunikan ya, kalau kita punya keunikan, punya passion, punya dream, punya mimpi atau punya hobi, biasanya tuh hasrat untuk mewujudkan itu pasti ada. Contoh saya hobi masak, berarti kan ada keinginan bagaimana saya bisa demo, bisa melakukan action memasak, praktek masak, itunya trial, kalau ada menu baru dicoba kan gitu ya. Itu kalau dari segi masak. Kalau saya misalnya hobi renang, pasti kan selalu muncul keinginan untuk berenang. Saya pengen renang, artinya kan mewujudkan. Nah, kalau kita punya mimpi pun, kalau kita punya passion, ya, biasanya itu adalah jiwanya di situ atau semangatnya di situ, pasti pingin banget buat terwujud. Nah, cara mewujudkannya, pertama itu kan ada 4 tadi ya, diawali dari pikiran. Ya, jadi apa yang kita mimpikan, apa yang menjadi kita hobikan, kalau kita pikirkan terus-menerus, ya, itu akan memotivasi kita
untuk segera mewujudkan atau mengimplementasikan apa yang kita harapkan. Yang tadi saya bilang, saya hobi menjahit, pasti kan kita penasaran bagaimana saya mendapatkan mesin jahit, bagaimana saya bisa menjahit, bagaimana saya bisa membuat pola, kan gitu kan? Pasti itu kan dalam pikiran kita ada kan? Bener nggak? Ya kan? Contohnya, saya ingin punya HP deh, punya HP terbaru Samsung gitu kan. Pasti kan dalam benak kita kan kita pikirkan terus kan, aduh gimana sih caranya dapat handphone yang terbaru yang tipikalnya misalnya S7 atau A7 dan kan dipikir terus. Gimana ya caranya, harganya berapa kan dipikir dalam pikiran terus kan. Kalau sesuatu yang kita pikirkan terus itu biasanya akan menjadi akan masuk meresap kepada suluk pada jiwa. Jadi kayak semacam sebuah doa. Betul nggak? Betul nggak? Contoh dari yang sederhana saja. Kalau teman-teman ingin dapat nilai A, saya ingin banget nilainya 4, saya ingin banget nilainya 4. Apakah cukup diucapkan? Tidak kan? Itu juga masuk dalam pikiran kita setiap hari. Karena apa yang kita mimpikan itu selalu akan kita pikirkan terus-menerus. Benar nggak? Saya harus lulus 3 tahun, saya harus lulus 2 tahun, saya harus nilainya 3, saya harus nilainya 3. Itu setiap hari akan kita pikirkan. Begitupun kalau kita punya ide, punya keinginan, punya passion atau punya apa sih namanya hasrat, itu selalu menjadi pikiran. Dan itu menjadi pikiran setiap hari, harus selalu kita pikirkan dan lama-lama akan masuk ke meresap ke jiwa, ya, meresap ke jiwa dalam arti itu soul dan itu bisa dibuktikan dalam bentuk sebuah doa, ya. Akan menjadi di soul itu artinya sudah hubungan kita dengan yang di atas itu akan kita masuk dalam doa. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, biasanya juga kita salurkan, kita implementasikan dalam bentuk perilaku, bener nggak? Perilaku itu kebiasaan. Ya, tadi saya pingin masak, berarti kan kita tiap hari tuh nggak bisa diem, gatel kalau melihat misalnya ada bahan, ada peralatan-peralatan yang berhubungan dengan masak itu kita udah gatel, pinginnya langsung terjun. Kalau kita mau pingin berenang, biasanya tuh udah ayo kita misalnya berdiri itu pasti hasratnya aduh renang kan gitu. Nah itu menunjukkan dari perilaku. Perilaku itu adalah kayak apa sih kalau misalnya maaf ya, kalau teman-teman jatuh cinta tuh kan kelihatan perilakunya ya. Kalau kita sedang nembak seseorang atau kita sedang jatuh cinta, falling in love, lagi suka sama seseorang, pasti perilaku kita beda kan? Senyum sendiri, ketawa sendiri, semangat, biasanya males-malesan, tiba-tiba rajin, biasanya bangunnya siang jadi pagi, biasanya nggak pernah beres-beres kamar jadi rajin, beres-beres kamar, itu kan perilaku. Benar tidak? Benar sekali, ya kan gitu kan. Nah sama, jadi kalau misalnya kita punya keinginan, punya mimpi itu kan kayak gitu. Misalnya Anda ingin mendapatkan nilai A, pasti perilakunya tuh semangat belajarnya. Yang biasanya belajar SKS, kalau mau ujian saja, ini enggak setiap hari belajarnya itu sudah dibuatkan jadwal. Hari ini belajar 2 jam, besok belajar 2 jam, terus itu ada jadwalnya. Itu terwujud dalam perilaku. Nah, kalau perilaku itu terus-terus dilakukan, itu menjadi habit dan percaya atau tidak percaya, habit itulah yang akan mewujudkan semua keinginan Anda. Ya, jadi kalau misalnya dalam hukum agama juga dikatakan ada doa, ada usaha. Doa itu diawali dari pikiran dulu kan? Ya, dari pikiran, dari perubahan perilaku gitu. Kalau misalnya contoh, saya suka menyanyi, tapi kalau saya tidak pernah latihan nyanyi, biasanya orang kalau suka nyanyi kan kelihatan ya, karena dimanapun dia akan menyanyi. Dia kalau ada mic sedikit nganggur nggak bisa. Dia kalau dengar musik pasti perilakunya pasti apa sih nggak bisa diem. Itu kan perilaku, ya kan? Terus misalnya Anda juga hobinya baca novel. Begitu ada buku kan itu udah koleksi buku siapapun itu Anda itu menjadi santapan Anda, menjadi makanan Anda. Jadi yang dimaksud dengan keunikan itu adalah yang gue banget, istilah kalian kan gitu ya. Istilah anak kekinian kan keunikan pada diri itu adalah gue banget, ya. Gue banget itu pasti gimana sih? Coba sambil direnungkan. Kalau namanya gue banget, apapun akan kita lakukan. Bener nggak? Nah, kaitannya dengan bisnis kayak tadi, benar ya. Kaitannya dengan bisnis, dengan tugas yang saya sampaikan, yaitu Anda menceritakan passion-nya, keunikan Anda, gue bangetnya apa yang menjadi pikiran Anda, apa yang menjadi mimpi Anda dalam berbisnis itu, biasanya terwujud dari perilakunya, dari ketekunan Anda, berdoa, berusaha, dan itu yang dijelaskan, maksudnya ke situ. Jadi keunikannya itu diturunkan seperti itu. Gak apa-apa nanti bisa direvisi yang masih beberapa yang
yang belum paham bisa direvisi ya. Makanya kalau misalnya perkuliahan ini tidak sinkronus, teman-teman silakan tanya di grup, silakan tanya di e-kampus, pasti saya respon. Ya walaupun misalnya slow respon ya, karena kan saya juga tiap hari harus bekerja, harus banyak yang saya urusin, tapi tetap akan saya bantu balas. Ya, gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut hari ini. Kembali ke materi. Hari ini adalah pertemuan ke-5, yaitu topiknya adalah Oke, kita bertopik pada pengambilan resiko. Masih ingat Mbak, teman-teman, pada pertemuan pertama, dalam menjadi seorang entrepreneur, ya, dalam menjadi seorang wirausaha, salah satu momok terbesar adalah harus apa? Harus apa? Harus berteman dengan ketidakpastian. Dalam bisnis itu akan selalu berhadapan dengan resiko. Masih ingat? Ya, jadi kita pernah belajar di awal-awal dalam berbisnis itu bedanya pebisnis dengan pekerja apa? Kalau karyawan itu sudah jelas, sudah pasti, sudah baku, sudah stuck, udah pakemnya seperti itu. Tidak berubah stabil. Tetapi kalau orang berusaha atau berentrepreneur atau berwirausaha itu yang pertama sudah pasti itu teman kita, lawan kita itu adalah ketidakpastian. Itu harus menjadi sahabat kita. Ketidakpastian apa? Ya karena namanya usaha itu kan tidak bisa stabil setiap hari sama. Akan berubah-ubah. Kalau grafik itu ada turun naiknya. Bisa berubah-ubah. Apalagi dalam kondisi saat ini kita masih dilingkupi suasana COVID-19, itu sangat yang tidak memberikan ketidakpastian bagi seorang pebisnis. Jangankan pebisnis, yang sudah formal saja, yang sudah perusahaan yang sudah established, yang sudah eksis, yang tidak ada yang selama ini baik-baik saja, itu pun terdampak menjadi ketidakpastian. Contohnya, ketidakpastiannya adalah sudah semakin meningkatnya tingkat PHK di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau teman-teman baca koran atau mungkin lihat tetangga atau mungkin lihat saudara atau siapapun di TV juga ditayangkan, tingkat PHK karena COVID itu semakin tinggi. Itu artinya apa? Yang formal saja berhadapan dengan ketidakpastian. Ya. Nah, apalagi yang pelaku bisnis, apalagi yang berwirausaha, itu justru semakin menunjukkan ketidakpastiannya. Tetapi apakah ketidakpastian itu akhir dari segalanya? Tidak. Ketidakpastian itu bukan akhir segalanya, tetapi itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita berikan solusi, itu yang harus kita selesaikan. Nah, materi hari ini adalah seperti itu, kita harus menghadapi sebuah risiko dalam sebuah usaha. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan juga nanti, diharapkan ya teman-teman juga harus mengikuti, dibaca kembali supaya Anda benar-benar paham sekali bahwa di akhir tujuan pembelajaran ini ya Anda harus memahami tentang bagaimana mengambil risiko. Pengambilan risiko ini tidak hanya milik seorang pengusaha, tetapi apapun pekerjaan kita, apapun pilihan kita itu selalu ada risikonya. Contoh yang simpel saja, teman-teman kan jurusan akuntansi ya, latar belakang yang dari akuntansi ini apakah semuanya SMK akuntansi? Saya boleh tanya? Boleh ada tahu jawabannya? Apakah semua yang... Bukan, Bu. Bukan. Raden dari jurusan apa? Bukan, Bu. Dari IPA, Bu. Oke, dari IPA ya. Kita nggak pernah dapat hitung-hitungan ya. Sama ya. Raden, saya dulu juga orang IPA. Oke, Kurnia dari basicnya apa? TKJ, Bu. TKJ itu apalagi TKJ ya. Satunya IPA, satunya TKJ yang notabene tidak pernah belajar ekonomi, tidak pernah belajar hitung-hitungan. Terus Tiara dari basicnya apa? Di AP, Bu. Hah? Perkantoran. Dari administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran apalagi jauh banget ya. Biasanya hubungan dengan arsip dan sebagainya. Kalau Sadia Ashari dari jurusan apa?
juga, HP Bu. juga. Oke, berarti ternyata di jurusan akuntansi saja itu tidak semuanya, mayoritas bukan dari basic akuntansi. Dari akuntansinya pun juga harus belajar baru karena waktu di belajar SMK sama perguruan tinggi beda. Nah, pada saat Anda memilih di akuntansi, ya, sudah kasih tahu kan dari awal sama presenter, oke mungkin yang ketemu saya sudah saya jelaskan. Nanti kalau ambil akuntansi, konsekuensinya ini ya, harus ini. Kalau yang basicnya bukan akuntansi, harus siap karena resikonya belajar akuntansi itu, maaf ya, setengah hidup setengah mati, betul nggak? Belajar akuntansi itu kan setengah hidup setengah mati, benar kan? Iya, Bu. Nah, Betul. Bu. tapi jangan lupa apa yang kita lakukan, effort yang kita keluarkan itu nanti berdampak positif di setelah kita lulus. Nah, bayangkan kalau Anda itu ambil kedokteran, susahnya seperti apa, tapi begitu lulus, semua instansi rumah sakit akan menunggu Anda. Begitupun akuntansi, belajarnya sekali lagi setengah hidup, setengah mati, dia tidak akan ada tersenyum kalau tidak balance ya. Selama hitungannya tidak benar, tidak akan ada kata senyum ya. Saya paham banget. Tapi nanti jangan nggak usah takut karena jurusan ini susah, karena jurusan ini juga dijauhi, ditakutin sama orang. Begitu Anda lulus, Anda banyak dicari orang. Karena apa? Semua perusahaan butuh akunting. Akunting itu sangat susah. Sebetulnya akuntansi itu adalah kalau di perusahaan itu menjadi garda terdepan. Karena dialah orang pertama yang tahu perusahaan itu rugi atau profit. Dan dia adalah orang pertama yang tahu perusahaan ini akan bangkrut, akan apa terus eksis. Nah, kalau tidak ada orang akuntansi, nggak tahu perusahaan itu, pasti akan kacau. Perhitungan pajaknya nggak jelas, bahkan mungkin tidak bayar pajak, tetapi orang akuntansi sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman, effort, usaha yang Anda lakukan menjadi seorang akunting itu, pilihan Anda di akuntansi sudah tepat, tapi harus siap menjalani atau menerima resiko yang ada, khususnya bagi teman-teman yang basicnya bukan akuntansi. Ya, belajarnya bisa double ya. Kalau yang akuntansi mungkin masih remeng-remeng, masih bisa refresh kembali. Oh iya, ingat gitu kan, ingat. Tapi kalau yang notabene bukan akuntansi, nah, dan saya pasti saya kebayang. Karena saya dulu orang IPA dan saya pernah mengikuti kursus, kalau zaman dulu itu namanya kursus Bon A, Bon B, ya itu sampai hampir 2 tahun belajar akuntansi karena saya takut kalau tidak bekerja sesuai dengan bidang saya, kan saya harus memperdalam kompetensi saya dengan ikut kursus komputer, kursus akuntansi. Susahnya bagaimana saya tahu. Kalau tidak benar itu stres, mengulang lagi dari awal. Nah itu bagian dari resiko. Nah itu contoh pilihan Anda memilih akuntansi. Nah begitupun kalau kita memulai usaha, apalagi awal, itu akan banyak mengalami resiko, udah pasti. Ada ketakutan tidak ada pelanggan, ada ketakutan tidak laku, ada ketakutan produknya tidak jalan, ada ketakutan susah menjualnya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari risiko, ya kan? Karena tadi nanti kalau rugi bagaimana? Udah pasti pilihan momok terdepan di dalam bisnis itu adalah rugi. Tapi berbisnis yang sejati itu harus siap rugi di awal. Karena kalau tidak ada rugi, tidak tahu prosesnya, ya kita tidak tahu kesalahannya, perbaikannya apa, untuk menjadi lebih baik itu seperti apa, kita tidak akan tahu. Itu adalah bagian resiko yang harus kita hadapi. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa konsep risiko. Risiko itu apa sih, gitu kan? Terus bagaimana pengambilan risiko seperti apa, dan bagaimana juga kita bisa membedakan resiko yang kecil sampai yang terberat dan bagaimana pengelolaannya. Karena sebenarnya resiko itu kan ada yang bisa terencana, yang bisa diprediksi. Oh, nanti dampaknya ini, resikonya ini. Nah, tapi ada juga yang risiko yang tidak bisa diprediksi. Ya, contohnya apa? Resiko yang tidak bisa diprediksi. Ada yang tahu? Resiko yang tidak bisa diprediksi. Ada yang tahu? Sebetulnya saat ini kita kan sedang berhadapan dengan resiko kan yang ujuk-ujuk datang. Ya, 5 tahun terakhir ekonomi sudah stabil, di Indonesia udah oke, pertumbuhan ekonomi udah bagus, bisa sudah lagi kencang-kencangnya ya. Tiba-tiba muncullah ya Mbak Corona, ya muncullah Mbak Covid ya. Nah, itu yang disebut risiko yang tiba-tiba muncul. Dampak atau risiko dari
COVID itu salah satu selain dampak kesehatan, ada meningkatnya kematian, meningkatnya orang terkena COVID dan sebagainya, yang terbesar adalah bisnis atau perekonomian yang berantakan, yang hancur sampai hari ini tidak atau belum ada solusinya. Sudah baru bangkit perlahan-lahan ya. Nah, itu adalah bagian resiko yang memang tidak bisa diprediksi di awal. Baik, kita akan memulai dari definisi risiko. Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung bahwa risiko itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ketidakpastian, ya, yaitu ya namanya risiko ya tidak tahu besok seperti apa. Nah, hari ini seperti apa, besok seperti apa, besok lusa seperti apa, kedepannya seperti apa. Nah, itu bagian risiko. Nah, tapi kalau kita sudah tahu risikonya, harus ada solusi. Harus ada harus ada tindakan bagaimana menyelesaikan, memulihkan risiko itu. Gitu ya. Jadi satu, risiko itu adalah sesuatu yang dianggap tidak pasti. Yang kedua, risiko itu selalu berdampak, persepsinya atau berdampak dengan ketidakpastian atau lebih banyak merugikan. Nah, sehingga dalam menghadapi risiko itu perlu adanya pengambilan keputusan dalam melanjutkan sebuah bisnis. Nah, ini ada sedikit istilah ya. Risiko itu ibaratnya 4R ya. Risk bahasa Inggrisnya atau risiko. Jadi kalau ada risiko itu berarti tidak selamanya langsung selesai wassalam atau berakhir, tidak. Tapi dari risiko itu kita ditantang untuk di kemudian hari berubah menjadi sebuah rezeki, menjadi sebuah profit. Itu kalau dalam bisnis istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu risikonya, nanti solusinya seperti apa, ujungnya ya kembalinya hubungannya dengan penghasilan atau profit. Nah, dalam menghadapi risiko ini maka perlulah motivasi dalam mengambil sebuah risiko dan mengambil keputusannya, yaitu yang jelas kalau kita menghadapi risiko, inginnya risiko itu setimpal dengan solusi yang kita lakukan. Artinya bahwa kita harus mampu menyelesaikan masalah sehingga kembali kepada return yang semula atau rezekinya, atau kalau modal itu ya bisa kembali lagi ke modalnya ya. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Tadinya nggak ketutup ini. Oke, terus yang berikutnya, cara kita menghadapi risiko itu adalah mampu mengkalkulasi risiko, artinya mampu mengelola risiko, ya kan? Dan risiko itu biasanya muncul atau solusi atau bagaimana mengatasi ke masalah itu biasanya didasari oleh kepepet. Kalau kita ada risiko baru pasti akan bergerak, gitu kan? Kalau misalnya semuanya baik-baik saja, semuanya aman, lancar jaya, tidak ada itu mengelola risiko. Jadi ya udah dianggap selesai, sudah santai saja. Tapi kalau misalnya risiko itu membuat kita berpikir keras, berpikir dua kali, ibaratnya adalah kepepet. Kepepet itu artinya gini, begitu mentok ada masalah baru kita berbuat sesuatu, baru kita banyak ide, baru kita memunculkan inovasi-inovasi. Itu adalah salah satu motivasi bagaimana kalau kita menghadapi sebuah risiko. Jadi kesimpulannya risiko itu penting, harus ada apa tidak ada? Bisa jelaskan? Kalau begitu dalam bisnis itu kita akan selalu berhubungan dengan risiko atau tidak? Kok tidak ada yang jawab? Suara saya tidak kedengar ya? Dalam berbisnis, kita akan selalu berhadapan dengan risiko atau tidak? Selalu, Bu. Selalu. Sekecil apapun, risiko itu selalu. Misalnya nih, hari ini hujan ya, sekarang musim hujan. Kita penjualan minuman itu, kalau kita berbisnis di minuman itu kan selama musim, apalagi Bekasi ya, Bekasi yang kota dekat dengan matahari ya, panas sekali. Itu kalau namanya jual minuman itu pasti cepat sekali.
cepat balik modalnya, cepat bisa buka cabangnya. Karena apa? Jual minuman itu paling cepat, profitnya paling gede, untungnya paling omsetnya paling cepat. Nah, tetapi begitu kita memasuki musim penghujan, risiko yang kita lakukan ya, biasanya kita sehari bisa menjual 1.000 gelas per minggu, tapi dalam musim hujan itu drastis turunnya. Itu resiko. Ya, itu resiko. Tetapi ada motivasi lain dari pelaku bisnis, dia harus berputar otak, harus mengelola gimana caranya supaya tidak merugi, artinya bisnis minuman atau kuliner itu tetap berjalan bagaimana. Nah, itu di situ dipaksa untuk berpikir keras. Artinya the power of kepepetnya itu adalah ada motivasi untuk gimana mencari alternatif lain, tetap bisnisnya jalan, minumannya jalan, tapi tetap dengan inovasi yang lain. Mungkin jual yang anget-angetan, minuman yang hangat, misalnya kayak rempah-rempah atau yang disajikan dalam bentuk menu lain yang akhirnya bisa tercover, bisa tetap eksis atau tetap bertahan di musim penghujan gitu kan. Itu kan kalau bisa jual makanan, minuman itu kan sudah mulai ngedrop, tapi begitu musim kemarau kan, nah seperti itu. Nah, itu adalah resiko-resiko yang akan kita hadapi. Sekecil apapun kita akan menghadapi. Ya, bisnis kayak nggak usah yang kecil-kecil. McD yang udah besar saja, itu juga tidak selamanya stabil. Ada kalanya misalnya kalau di bisnis retail di mall-mall itu ada ininya, ada ritmenya ya. Setiap hari Senin, Selasa itu pasti mall, pertokoan atau departemen store itu akan sepi. Itu udah konsekuensi awal dan risikonya. Bagaimana dia mengelola risiko itu? Pihak mall atau departemen store atau bisnis-bisnis kayak makanan seperti itu, dia punya strategi. Coba teman-teman perhatikan. Setiap hari Senin, Selasa, di atau di mall lainnya, itu pasti akan banyak diskon. Ya, diskon. Kenapa? Supaya yang pengunjung di hari Senin itu juga meningkat. Nah, kalau kita lihat lagi bisnis makanan juga, itu kayak pizza, kayak misalnya Domino, itu ada beberapa bisnis makanan yang brand, itu setiap hari Senin Selasa juga ada diskon. Coba teman-teman cari deh. Contoh juga yang suka hobi nonton, siapa nih teman-teman? Ada kan yang hobi nonton? Yang hobi nonton, bioskop-bioskop 21, misalnya di Giant atau di mana, itu perhatikan, setiap hari Senin pasti dapat diskon. Bener nggak? Perhatikan nggak? Ayo yang suka nonton. Saya sih nggak pernah nonton ya. Oke. Bener kan? Kalau hari Senin ada doang, Bu. Apa, Mas? Mati. Biasanya Selasa sama Rabu, Bu. Oh, Selasa Rabu. Saya tidak hafal, artinya dalam seminggu itu kan ada hari-hari tertentu yang membuat atau strategi yang dilakukan entah itu bisnis bioskop atau makan itu ada diskonnya. Nah, tahu tidak kenapa mereka melakukan itu? Karena tahu itu resikonya. Karena kalau dia tidak memberikan diskon, itu hari itu pasti akan sepi pengunjung, akan sepi konsumen, ya. Coba diperhatikan deh teman-teman. Itu kan kenapa kok ada terus kalau misalnya di mall Sabtu Minggu juga ada diskon? Kenapa? Karena di situ puncaknya meraup keuntungan. Nah, itu diskonnya lebih kecil dibanding hari yang mungkin Senin, Selasa atau Rabu gitu. Itu adalah risikonya seperti itu. Jadi kalau kita bisnis itu harus bisa mengelola bagaimana tetap jalan menggunakan strategi. Sebetulnya mereka nggak merugi karena apa? Pada saat hari Sabtu hari itu harga dinaikkan lagi. Strateginya seperti itu, ya. Banyak sekali dalam bisnis, mau bisnis karaoke, bisnis kalau kesehatan tidak ya, bisnis karaoke, bisnis kita lihat di Alfamidi, di Indomaret itu juga punya hari-hari tertentu diskon. Itu kenapa? Supaya meningkatkan konsumen, supaya bisnisnya tetap berjalan. Jadi itu adalah cara-cara risiko-risiko, artinya itu adalah pengelolaan risiko, artinya bahwa setiap risiko ya kita harus lakukan dengan strategi lain untuk bisa mendatangkan rezeki. Nah, kalau istilah akuntansi harus balance kembali antara modal dengan pengeluaran dengan operasional, itu harus balance itu. Jadi intinya tidak akan dirugikan. Cuman siklusnya pengelolaannya harus dibuat strategi yang pas gitu ya. Nah, berikutnya ini kita ada beberapa jenis resiko di sini saya jelaskan.
Resiko itu ada dua sebetulnya. Ada yang resiko murni. Resiko yang murni itu yang benar-benar resiko yang berdampak pada diri kita yang pasti terjadi kalau kita berada di sisi ini. Misalnya gini, kalau kita memiliki barang, ya itu udah pasti akan rusak atau hilang atau aus TV, handphone. Handphone itu kalau kita itu kan barang mahal ya, resikonya adalah itu tidak bisa bertahan dalam arti lambat laun kan handphone HP itu kan ada rusak ya. Laptop itu juga mengalami kerusakan dan sebagainya. Itu resiko yang benar-benar terjadi pada produk tertentu, ada pada usaha tertentu. Nah, resiko yang kedua adalah resiko kecelakaan kerja. Nah, ini biasanya di manufaktur. Bisnis apapun itu akan terjadi resiko kecelakaan kerja. Jual online saja terjadi kecelakaan kerja. Apalagi yang offline. Bisnis-bisnis itu semua beresiko. Contohnya, kalau kita, teman-teman ada yang kerja di manufaktur ya, siapa yang bekerja? Coba boleh sebutkan namanya sudah bekerja atau pernah magang di perusahaan? Ada Rista, Ristia pernah kerja? Ika pernah kerja? Atau Raden? Raden udah pernah kerja, Den? Bu, Udah pernah? Atau sudah kerja sekarang? pernah. Nah, pernah kerja ya? Enggak pernah. Pernah. Pernah ya? Pernah kerja di bagian apa, Mbak? Di perusahaannya jenisnya perusahaan apa? Manufaktur, jasa, perbankan, atau apa? Dagang, Bu. Dagang, oke. Tahu resikonya yang dihadapi apa kalau dagang? Dagangnya apa, Mbak, Tahu, produknya? Bu. Di Perusahaannya? Jeko, Bu. Oh, Jeko. Nah, apalagi makanan ya. Jeko. Iya. Jeko, oke. Coba, resiko yang dihadapi pasti apa? Itu maksudnya ke resiko. Banyak banget, Bu. Banyak banget kan? Nah, itu masuk kecelakaan. Termasuk Jeko aja Iya. ada kecelakaan kerja. Contoh ya, misalnya goreng donat, bisa nggak kita siram air minyak? Ya, air minyak. Bisa nggak kita? Iya, itu harus sesuai. SOP kan? Nah, itu jadi harus hati-hati. Iya, Jadi, betul, Bu. itu adalah risiko yang pasti berhadapan yang memang langsung kena kepada pelakunya. Itu risiko murni, itu pasti akan kita hadapi. Kecelakaan kerja, bencana alam, itu kita tidak terhindarkan. Artinya, risiko murni itu adalah risiko yang tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Pasti kita akan mengalami seperti ini. Ya. Itu yang sudah pernah bekerja pasti merasakan. Misalnya, kalau misalnya di Jeko, kita ngomong Jeko ya, karena tadi udah contohnya Jeko, kecelakaan kerja itu pasti, entah itu menggorengnya, entah itu waktu kita packingnya, entah itu risiko kesetrum, dan itu pasti muncul. Itu yang tidak bisa kita tolak, artinya memang benar-benar nyata, real gitu ya. Terus misalnya belum lagi risiko operasional lainnya, itu masalah penjualan ya, misalnya sepi pengunjung, risikonya akhirnya hari itu tidak. Pernah nggak mengalami kalau di Jeko itu donatnya, Jeko itu donat ya, itu nggak laku dalam sehari, itu pernah tidak laku, itu ada? Maksudnya tersisa banyak, ada pernah? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, itu ada bagian dari resiko. Apalagi kalau risiko kuliner itu kan, Iya, Bu. namanya makanan itu tidak bisa diprediksi dia akan laku setiap hari. Nah, jadi yang dimaksud risiko murni itu adalah risiko yang benar-benar akan kita hadapi dan tidak bisa ditolak. Nah, selanjutnya ada risiko spekulatif. Kalau risiko spekulatif itu masih kita bisa hindari, bisa kita pikir-pikir gitu loh. Jadi misalnya ada perubahan harga, nah kita bisa punya strategi lain, nego kayak, atau mengurangi menaikkan harga, atau misalnya risiko kredit itu supaya tidak terkena kredit macet itu kita apa, itu masih bisa ada solusi atau masih ada celah kita menghindar dari seperti itu. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba peningkatan harga penjualan gitu ya, gimana caranya supaya itu nggak terjadi dan tidak merugikan karyawan, itu kita cari akal bisa, atau mengakali atau menghindari, atau kalau bisa jangan terjadi. Itu adalah resiko ini ya, karena kalau harga itu kan gimana caranya ini harga naik tapi konsumennya supaya tidak berkurang gimana. Nah, cari strategi, entah produknya dikecilin, entah ada Paket, Bu. paket-paket. Nah, itu biasanya ada paket-paket ya, supaya apa, tidak tetap kelihatannya naik ya, tapi padahal
Padahal sebenarnya sama aja supaya menarik konsumen. Iya. Risiko spekulasi, risiko itu artinya bisa kita atur sedemikian rupa, tapi tidak kentara. Nah, resiko ya kayak gini nih, pandemi ini kan resikonya banyak sekali, tapi kan diatur strateginya. Kita kalau kemarin kita lihat di awal-awal itu kan mall itu tutup hanya buka sampai setengah hari, dan tidak boleh ada makanan minuman dijual di sana. Itu pokoknya protokolnya ketat. Nah itu sekarang kan sudah new normal, itu ada strategi. Kalau mereka dianggap rugi sampai sekarang masih belum bisa itu. Tapi mereka membuat market yang ya pokoknya intinya jangan sampai nol banget. Nah, dia bikin paket, dia bikin takeaway, dia bikin harganya naik tapi kesannya nggak naik. Jadi kalau misalnya semuanya sudah online itu kan sebetulnya harganya bisa pakai setengah dari harga normal. Misalnya harga 10.000 dari ini 15, tapi kita nggak berasa. Itu adalah risikonya kalau kita memang melakukan online, maka tidak lebih sedikit. Kalau misalnya Anda akuntansi banget, kan nggak mungkin saya beli offline aja, terus itu lumayan, nah itu ya monggo ya. Tapi pada saat kita memutuskan mengambil satu pilihan, itu harus selalu berdampak terhadap. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja nanti akan punya pengalaman ini, resiko yang terjadi. Contoh saja nih, Anda kuliah online ini nyaman tidak? Tidak nyaman. Risikonya kuliah online seperti ini. Tadi Tiara sudah di awal sudah keluar masuk, artinya terpental karena sinyal. Terus resikonya dengan kuliah online ini kita nggak bisa tetap muka, muncullah persepsi yang tidak maksimal. Seperti tadi di awal saya bertanya, paham tidak? Anda tidak bisa berani atau tidak berani bertanya karena nggak enak atau karena ini padahal sebenarnya nggak paham. Itu adalah bagian dari risiko. Online itu kayak gini, nggak bisa diselesaikan. Terus kuliah harus malam-malam seperti ini, ya kan? Harus mengeluarkan ekstra kuota. Tapi teman-teman dapat ya semua kuota ya? Udah dapat semua kan? Paket kuota dari itu, bantuan dari pemerintah sudah dapat ya? Apa ada yang belum dapat? Nggak ada suaranya sih. Loh, saya bertanya loh ini. Sudah dapat kuota belum? Suaranya tidak jelas, Bu. Suaranya tidak jelas? Pelan sekali. Hah? Iya, Bu, tadi suaranya tidak jelas. Sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas belum? Sekarang udah jelas, Bu. Oh, kenapa jelas, ya? Bu. Sinyalnya berarti ya? Sekarang udah jelas ya? Tolong kalau nggak jelas Jelas, disampaikan. Kalau nggak jelas tolong Iya, disampaikan Bu. aja ya. Oke. Teman-teman sudah dapat kuota dari pemerintah? Dapat, Bu. Sekali doang, Bu. Ya, Saya belum, Bu. Bertahap ya, itu bertahap karena kan dilihat dari providernya. Misalkan kita punya banyak tuh, ada Simpati, ada M3, ada Indosat, itu kan macam-macam. Itu ternyata membedakan atau prosesnya memang berbeda-beda. Ya, apalagi yang ada prabayar atau pasca bayar pun juga berbeda waktunya. Sabar ya, nanti pasti dapat kok. Kalau nggak salah, janji pemerintah itu dikasih 4 bulan. Lumayan kan? Oke, balik lagi ke sini. Jadi resiko-resiko itu apapun, tidak harus bisnis apapun, pilihan kita atau apapun kita berada, itu pasti akan dampaknya atau kita akan berhadapan dengan resiko-resikonya. Ya, contoh kalau misalnya kita nggak COVID nih, Anda kuliah malam. Dampak resikonya apa? Pulang malam, harus naik angkot, ada rasa ketakutan, kan gitu kan? Nah, seperti itu Iya, ya. Oke, mari kita melihat lagi ke sini. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Nanti kalau nggak jelas ngomong ya. Takutnya ini ada yang error saya. Oke, lanjut Baik, ya. Bu. Sekarang kita melihat bentuk kerugian akibat risiko. Kerugiannya seperti apa? Kalau yang jelas itu nominal ya. Rugi itu pasti dalam hal materi duit. Contoh tadi, kita ambil contoh yang real ya. Tadi Raden menyatakan bahwa pernah suatu hari atau mungkin memang ada siklusnya, Jeko itu tidak laku, artinya ada menyisakan donat yang agak lumayan banyak. Itu pasti rugi, secara material dia rugi. Misalnya hari itu dia sudah mengeluarkan biaya operasional misalnya 100 juta gitu ya. 50 juta untuk bahan ini ternyata harapannya kan 50 juta itu akan masuk ke omset menjadi 150 juta. Ternyata tidak, hari itu dia banyak yang tidak terjual. Itu sudah merugi. Itu secara material terlihat dari situ.
Nah, kerugian tidak langsungnya apa? Nah, ini kalau namanya jualan ya profitnya tidak terlihat ya. Jadi kalau sudah omsetnya menurun pasti profitnya juga menurun. Nanti itu belum, tapi belum berasa. Yang penting berjalan saja. Jadi selama itu masih bisa berjalan, orang tidak tahu itu rugi apa tidak. Tapi di akhir, entah itu akhir bulan, entah akhir tahun, baru ketahuan perusahaan itu mengalami rugi apa tidaknya. Nah, kalau itu terjadi seterusnya, setiap bulan terjadi terus, itu ya lama-lama ya memang rugi. Maka itu perlu dievaluasi setiap bulan. Makanya kalau di dunia kerja itu selalu ada monitoring atau evaluasi yang dilakukan setiap mingguan, setiap bulan. Kalau di perbankan itu setiap pagi ada briefing, ada namanya kayak briefing gitu ya sebelum bekerja, targetnya apa, hari ini harus untung berapa dan sebagainya. Nah ini ya. Nanti kerugian yang tidak langsung itu yang muncul-muncul yang tiba-tiba tidak terduga, ada biaya. Makanya kalau di dalam sistem akuntansi itu kan ada namanya biaya tidak terduga ya. Biaya lain itu adalah di sini. Itu masuk dalam kegiatan yang resiko-risiko yang harus dihadapi. Ya, kalau kita kalau di kantor-kantor atau di perusahaan itu kan jelas ya antara anggaran dan rencana anggaran serta realisasi harusnya jelas. Tapi tiba-tiba ada namanya entertain yang di luar itu bagian dari resiko dan itu harus disiapkan cadangan dananya. Biasanya seperti itu kan ya, harus ada cadangan. Oke, itu adalah contoh bentuk kerugian akibat resiko. Nah selanjutnya kita beralih kepada, nah bagaimana cara mengkalkulasi resiko? Mengkalkulasi itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi, bagaimana cara kita mengidentifikasi kita melakukan mengkalkulasi risiko. Suara saya masih terdengar? Saya jadi parno nih, suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Oke, saya cepetin deh takutnya hilang-hilang. Jadi mengkalkulasi risiko itu artinya kita mengidentifikasi ya atau melakukan rekap atau melakukan evaluasi seberapa sering risiko itu muncul. Ya, kayak tadi kasusnya misalnya kalau yang saya sampaikan di awal tuh kayak McD, kayak 21, kayak Jeko, kayak apa namanya? Pizza Hut atau Domino atau departemen lainnya itu setiap hari tertentu ada diskon, itu berdasarkan kalkulasi risiko yang sudah dilakukan. Oh, ternyata grafiknya setiap hari ini itu sepi pengunjung, maka hari itu harus dibuat strategi dibuat strategi supaya tetap eksis atau tetap bertahan konsumennya. Nah, kalau tadi si Raden menyatakan dibuat paket. Nah, itu gimana caranya supaya menarik pengunjungnya dan kalaupun naik dan sebagainya itu dibuatlah paket. Nah, ini adalah sudah dievaluasi, sudah dilakukan kalkulasi resiko-resiko yang akan dihadapi. Nah, seberapa sering resiko itu terjadi? Nah, berikutnya kita harus tahu juga, kita harus juga mengetahui dampaknya apa yang timbul dari risiko itu. Ya, kalau sering terjadi seperti itu dampaknya apa? Tadi saya bilang 21 setiap hari Senin atau Selasa atau itu didiskon. Karena kalau nggak didiskon nggak ada yang nonton. Sementara mereka kan punya kewajiban membayar operasional, membayar pegawai. Nah, dan hari itu setiap hari itu kan kalau di mall itu kan sewanya mahal. Nah, itu kan harus dilakukan terus operasionalnya. Makanya dampak terjadinya risiko itu apa? Itu harus dipelajari sehingga perlu dilakukan penghitungan prediksi kerugiannya seperti apa. Karena kalau itu terjadi, risiko itu sering muncul, maka akan muncul kerugian yang ini. Jadi keseringan muncul akan berdampak kerugian, itu udah pasti. Seringnya muncul dampaknya seperti apa, ujungnya adalah kerugian. Nah, itu adalah caranya bagaimana kita berbisnis itu menghindari hal-hal seperti itu. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Paham. Sangat paham ya. Lanjut, nah ini. Nah, contoh cara mengkalkulasinya. Nah, ini sering kali ya.
dalam jualan, dalam bisnis itu seringkali kita kehilangan produk. Contohnya ya, kita setiap bulan sudah punya stok barang, misalnya 100 eksemplar atau 100 produk. Tapi kok antara yang keluar, yang terjual dengan yang di gudang tidak balance, ada selisih. Nah, selisih itu kenapa ini barangnya kok selisih? Nah, ini ada perlu diselidiki, entah reject, entah memang rusak atau memang hilang. Ada yang kalau di mall itu kan maka dipasang CCTV itu kan kalau mencuri kan ketahuan ya. Kalau di mall itu kan langsung ada berbunyi dan sebagainya. Nah, begitu diidentifikasi, dikalkulasi, ternyata oh ini kok setiap bulan seperti ini ya, kok hilang 2, hilang 3. Nah, terbayangkan kalau hilang, misalnya produk itu dijual 1 juta per barang, tapi kalau dalam sebulan itu hilang 5, berarti kita ada kerugian 5 bulan. Nah, terus tapi kalau itu terjadi terus-menerus, berapa kerugian yang akan kita tanggung? Nah, itu perlu dihitung. Nah, itu baru produk hilang. Terus bagaimana dengan produk kita yang reject? Nah, itu sama. Dengan adanya kita memiliki barang yang reject, makanya biasanya di perusahaan-perusahaan itu sebelum barang itu dijual ada dilakukan quality control. Jadi kalau misalnya barang reject itu harus apa solusinya supaya tidak bisa biasanya bisa diproduksi ulang ya. Nah, karena itu berpengaruh kepada ini kerugian. Berpengaruh kepada kerugian. Sehingga perlu hati-hati bagi kita untuk melakukan kalkulasi risiko itu setiap saat. Jangan dibiarkan. Nanti kalau sudah sampai akhir tahun, setahun itu sangat merugikan perusahaan, sangat justru itu baru nanti kalau terakhir akan susah dilacak ya karena sudah menumpuk baru ketahuan kerugian. Maka dalam 1 bulan itu jadi perlu diprediksi ya tadi saya bilang mingguan, bulanan ya itu harus dilakukan dari awal supaya meminimalis risiko lagi dan meminimalis kerugian. Oke, jadi nah ini adalah konsep ya. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan kalau kita menghadapi sebuah risiko? Yang jelas, risiko itu bisa diprediksi. Ya, risiko itu dimulai dari kemungkinan kerugian. Jadi risiko itu pasti dampaknya kan tadi di awal saya sampaikan, risiko itu pasti mendatangkan kerugian. Dampaknya adalah negatif. Nah, untuk itu perlu diskemakan, digambarkan, disimulasikan model-model atau risiko-risiko yang berdampak atau merugikan tadi. Nah, tadi yang saya bilang atau berdasarkan kasusnya Raden, tadi kan dibilang dalam sebulan itu seminggu itu kan dilihat nih hari Senin itu penjualannya biasanya rata-rata seperti apa, hari Selasa seperti apa. Itu dibuat grafiknya, nanti ketemu satu titik mana yang risikonya paling rendah atau yang misalnya risikonya paling tinggi. Artinya tinggi itu berarti resikonya banyak, itu di hari apa. Nah, apa yang harus dilakukan atau yang dikelola oleh resiko itu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau kita berbicara manufaktur, halo, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Saya takut aja. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan, kecelakaan kerja, seperti itu ya. Jadi kita ada kecelakaan kerja, berarti kan juga harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Solusinya seperti apa? Ya, solusinya adalah bahwa di dalam kecelakaan kerja itu kan kita perusahaan tidak bisa berbuat sendiri, tidak bisa melakukan penyelesaian sendiri, maka dia harus kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan strategi pengelolaan. Nah, kalau kita berbicara bisnis yang sudah besar, maka di sini pertama harus dilakukan atau dibuat standar. Tadi kan saya sengaja ambil contohnya Raden karena tadi sudah disampaikan supaya teman-teman ada kebayangannya. Makanya harus dibuat aturan, dibuat standar. Nah, seperti itu. Buat SOP-nya. Begitupun kalau kita ke 21, ke mall, itu sudah ada SOP-nya, hari-hari tertentu, strateginya harus dilakukan. Terus saya tadi juga ada singgung, bahwa untuk mengurangi resiko tinggi itu harus dilakukan quality control. Ya tadi kita harus punya produk ya bagaimana supaya produk itu tidak reject karena itu sangat merugikan, maka dilakukan quality control di awal. Contoh quality controlnya itu
Kalau saat ini kan kita dikenal dengan protokol kesehatan, itu adalah salah satu contoh SOP dan quality control untuk mencegah penularan COVID. Caranya apa? Quality controlnya, SOP-nya itu adalah setiap kita pergi ke suatu tempat, pertama kita harus pakai masker. Terus yang kedua kita harus dicek suhunya. Yang ketiga harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah risiko. Kalau misalnya kita ternyata OTG atau ODP, itu pasti akan menularkan COVID. Itu contoh strategi menghadapi risiko di bidang kesehatan. Nah, tapi kalau yang di lain-lainnya sama, di perusahaan atau di bisnis makanan atau di bisnis kesehatan atau di bisnis perbankan itu juga dilakukan hal yang sama. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dikontrol dari awal. Nah, untuk menyelesaikan suatu resiko, sekali lagi tadi saya singgung bahwa itu harus kerjasama dengan pihak ketiga. Bisa kerjasama dengan konsumen, artinya kita menyampaikan risiko itu atau memberikan solusi itu tadi yang Raden bilang menjual dengan model paket. Nah itu kan berarti kita mentransfer atau mengelola risiko itu kepada konsumen. Terus kepada supplier, misalnya barang-barang naik dan sebagainya itu, ya kita harus kerjasama dengan supplier bagaimana supaya kita tetap mendapatkan harga yang stabil. Nah, ini asuransi. Nah, asuransi ini contohnya BPJS ya, teman-teman. Tadi kita sudah singgung tentang kecelakaan kerja, risiko yang dampak atau risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja itu perusahaan tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau cuma lecet ya berarti ada klinik di rumah sakit atau apotek, itu kan kita bisa selesaikan dengan sederhana. Tetapi kalau sudah kecelakaan kerja itu harus dilarikan ke rumah sakit. Semua perusahaan itu pasti tidak bisa mengatasi sendiri, tidak bisa menyelesaikan, takut terjadi sesuatu, maka dia harus dilarikan ke rumah sakit. Supaya aman seperti apa? Supaya aman ya bekerja sama dengan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiganya adalah asuransi. Asuransinya apa contohnya? BPJS. Ya, BPJS Kesehatan. Begitu kecelakaan kerja sudah menjadi tanggung jawab asuransi. Karena kalau dipikirkan diatasi sendiri sekali lagi tidak sanggup. Gitu, ya. Nah, terus itu banyak lagi ya asuransi kesehatan. Atau misalnya teman-teman pernah dengar ya atau pernah lihat dealer mobil. Dealer mobil atau dealer kendaraan itu kalau kita beli mobil baru itu itu selalu ada garansi. Kita beli TV, kita beli elektronik pasti ada garansi sampai 2 tahun. Kalau rusak bisa dikembalikan. Nah, itu adalah risiko. Artinya itu adalah strategi bagaimana mengelola risiko. Pernah kan Anda, teman-teman atau orang tua atau Anda juga mengalami kalau beli barang dapat asuransi dan sebagainya. Itu adalah jaminan bahwa risikonya itu kita harus melindungi hak-hak konsumen seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, tapi ada juga perusahaan yang belum mampu bekerja sama dengan pihak lain. Artinya dia baru bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tapi itu biasanya hal-hal yang kecil ya, perusahaan-perusahaan yang kecil. Contoh misalnya reject, barang reject itu kan kita kan tidak tahu ya kalau misalnya sudah partai besar, kita bisnis dalam partai besar itu kan biasanya barang yang kita jual atau barang yang kita produksi itu kan sudah kerjasama dengan distributor. Distributor itu mengirimkan barang ke kita itu kan tidak kita cek satu persatu ya, tapi mereka ya kita percaya trust dengan distributor sehingga barang yang masuk ke kita itu dianggap sudah oke. Tapi ternyata konsumen menemukan kecacatan atau reject. Mau tidak mau kita harus mengganti. Nah, kita rugi sesaat. Walaupun kita dapat jaminan barang yang dicek itu bisa dikembalikan ke distributor atau perusahaan, tapi kan tidak saat itu juga kita mendapatkan kembalian atau tidak dapat penggantinya. Harus prosesnya bisa sebulan, bisa 2 bulan. Tetapi kita tidak bisa begitu saja, artinya konsumen tidak mau konsumen kecewa, kita harus mengganti dulu dengan dana yang kita miliki. Jadi ada beberapa risiko yang harus menggunakan dana sendiri, ya karena itu biasanya sifatnya yang hal kecil ya, reject, komplain dan sebagainya. Oh ya nanti saya kembalikan, nanti saya ganti. Itu kan biasanya menjadi tanggung jawab oleh perusahaan dan menggunakan dana cadangan dari perusahaan tersebut. Gitu. Nah di sini saya mau jelaskan trik dan tipsnya.
ini adalah tip dan trik ini sebagai bisa dianggap sebagai kesimpulan. Kesimpulan gini, jadi kalau kita menghadapi sebuah risiko, ada tipsnya atau apa yang perlu dipahami oleh kita bahwa risiko itu bukanlah momok, ya, bukanlah momok yang menjadikan kita itu langsung down atau menjadikan kita itu langsung drop atau menjadikan kita itu tidak bisa maju, salah. Tapi risiko itu adalah sesuatu konsekuensi yang harus kita temui, yang harus kita terima sebagai bentuk untuk meningkatkan bisnis kita menjadi lebih maju. Jadi jangan, tadi disampaikan sama teman-teman juga dibilang bahwa dalam setiap usaha apapun, tindakan apapun, pilihan apapun, pekerjaan apapun, semuanya berisiko. Tidak ada sesuatu yang tidak berisiko. Kita duduk aja kelamaan resikonya ada ya. Gimana enggak? Kita nggak makan ada resikonya. Kita di depan laptop begini, mengajar belajar online gini juga ada resikonya. Jadi resiko itu bukan sesuatu hambatan, tapi itu menjadi sesuatu tantangan yang harus kita selesaikan, ya, selesaikan supaya kita menjadi lebih baik. Itu ya. Jadi untuk berhasil itu kita harus tahu, harus dipentokkan dulu, ya, harus dihadapkan dulu dengan pilihan terberatnya ini. Nah, yang berikutnya, tips berikutnya adalah mengidentifikasi risiko mana yang berpotensi untuk bisnis dan mana yang tidak. Artinya gini, kalau resiko itu berdampak pada bisnis, berdampak negatif, ya kita harus segera cari solusi terbaiknya. Ya, yang berikutnya adalah kita harus tahu resiko itu kan memang harus kita temui, kita kan harus berhadapan dengan resiko, tetapi kita bisa mengidentifikasi sesering apa resiko itu muncul. Contoh belajar online ini apa yang menjadi kendala? Sinyal, ya kan? Sinyal, terus udah gitu nanti kalau baterainya lowbat, terus belum lagi kalau misalnya kuotanya habis, itu kan resiko yang sering muncul di hadapan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sinyal berarti apa? Oh, mungkin berartinya kalau sinyal mungkin kayaknya perlu diganti providernya gitu. Kalau daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari perkotaan itu yang tepat providernya apa? Nah, itu kan dilihat dari seringnya risiko itu muncul. Nah, terus dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya ini saya cerita sedikit nih teman-teman yang untuk ikut kuliah ini, ada di kelas sebelah itu gara-gara sinyal sampai 5 kali pertemuan nggak bisa hadir, akhirnya dia di-drop dari perkuliahan tersebut. Bukan saya ngedrop, tapi dari pihaknya akhirnya tidak bisa melanjut ke program Permata Sakti. Itu ada dari kampus tuh menyatakan, Ibu kami nggak bisa masuk, sudah 5 kali, susah banget dan kendalanya apa. Nah itu yang ternyata macam-macam, yang tadi sampai bisa sinyal, bisa lokasi, aksesnya, terus HP-nya bermasalah, dan itu yang saya bilang dampak risikonya menjadi kemana-mana. Nah yang berikutnya, langkah-langkah berarti kita harus menemukan solusi-solusi yang harus bisa menyelesaikan solusi. Yang tadi salah satunya ada 3 strategi ya, ada 3 strategi yang perlu dikembangkan untuk mengelola risiko supaya meminimalis kerugian, meminimalis kegagalan, meminimalis dampak negatifnya. Itu ada 3 strategi tadi ya. Karena kalau risiko tidak ada pengelolaannya, ya ujungnya nanti perusahaan itu atau usaha kita atau bisnis kita itu menjadi merugi atau tidak maju dan tidak berkembang. Nah itu, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan dari sini. Silakan bertanya karena sekarang saatnya untuk bertanya. Halo, sudah paham atau Anda sudah kelelahan karena kuliah malam? Paham, Bu. Paham. Mau nanya. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Bingung mau nanya apa, Bu? Loh, kok bingung? Pegangan. Gini, saya sampaikan ya, sebetulnya karena kuliah ini sebetulnya praktek ya. Ini kan sebetulnya kuliahnya praktek. Tapi dalam kondisi kayak gini kan teman-teman juga nggak bisa berkumpul, bertemu, berdiskusi atau praktek gitu ya. Jadinya ini yang agak kesulitan mengimplementasikan. Padahal kalau praktek itu begitu Anda pilih bisnis A, nah nanti di situ ketahuan resikonya apa yang itu ketahuan. Kalau selama ini harusnya kan praktek ya. Ya sudah, sabar-sabar ya, karena semua program sekarang di-online-kan. Baik, tapi nanti dipelajari lagi ya, mohon dipelajari lagi, ditanyakan, tolong ditanyakan di grup ya, kalau kaitannya dengan tugas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
seperti biasa, sisa waktu yang ada, Anda diminta untuk menyelesaikan tugas, ya. Tugas ini adalah lagi-lagi dari tugas sebelumnya, lagi-lagi dari tugas atau passion atau gue banget atau keunikan Anda yang Anda pilih kemarin. Ini lanjutannya. Anda diminta, ya kan, di sini diminta bahwa mahasiswa diminta untuk menjelaskan risiko terbesar dari pilihan usaha yang Anda sudah pilih dari tugas sebelumnya. Contoh ya, misalnya tempo hari kan kita ada tugas. Bu, mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan, Irul. Kalau misalnya melakukan bisnis terus dia ada resikonya besar, kemudian dia lakukan solusi tetapi tidak berhasil, apakah bisnis tersebut harus ditinggalkan atau bagaimana, Bu? Contohnya apa, Irul? Misalnya kan jualan makanan, cuman karena dia mengejar tempat sewa yang murah gitu, jadi agak sepi jalannya gitu. Terus jadi dilakukan promosi atau harga banting harga gitu, tetap kurang ada yang melihat karena emang dia salah tempat gitu, Bu. Oke. Kalau misalnya masalah tempat, biasanya kan bisa berpindah tempat ya, itu karena lokasi ya. Karena lokasi harus pindah lokasi, memang disesuaikan. Karena tadi dilihat dari unsur sewa, itu makanya risiko itu harus dilihat dari kekiniannya. Kalau misalnya masalah lokasi, itu jelas ya kita harus pindah lokasi. Kan tadi kan sewa ya. Kalau sudah unsurnya sewa, berarti kan kita juga bisa pindah tempat dengan sewa yang lebih murah, tapi harus dilihat segmen dari produk atau usaha yang kita lakukan itu cocoknya untuk level apa. Misalnya makanan. Makanan ini cocok untuk apa? Anak sekolahan kah? Orang tua kah? Atau segala umur kah? Atau yang sesuai dengan kearifan lokal, makanannya kekinian atau memang tradisional, itu kan harus diperhatikan dari lokasi juga, karena lokasi itu nanti juga berpengaruh kepada pasar. Ya, misalnya kita jual cimol atau jual makanan sekolahan, tapi kita jualnya di komplek perumahan elit, ya jelas itu tidak akan laku. Berarti kita harus cari lokasi yang memang banyak anak kecil atau dekat dengan sekolahan, kan gitu kan? Ya, karena itu harus disesuaikan. Lokasi itu juga diimbangi dengan segmen yang ada di situ sesuai nggak dengan produk kita. Karena itu sudah satu paket, Mas, produk dengan lokasi dan juga segmen itu pasti berdampak besar sekali, ya, begitu. Nah, jadi tidak harus meninggalkan, tidak harus meninggalkan bisnis itu, tapi kita berpikir ulang, ada yang salah dengan bisnis kita. Kita bisa pindah lokasi atau kita bisa inovasikan produk. Ya, kalau di situ sudah oke. Nah, di situ segmennya, pasarnya itu level apa? Kebutuhannya itu dia suka atau pinginnya produk yang dia inginkan itu produk apa? Itu. Jadi pertama itu ya produk sama segmennya harus sesuai dulu. Paham ya, Irul ya? Tidak harus meninggalkan, tapi kita harus berpikir 2 kali ada yang salah dengan usaha kita. Gitu ya. Jadi resiko itu sekali lagi pasti akan ada solusinya, ya. Nah, kembali ke tugas, teman-teman, sekali lagi saya kasih lagi kesempatan dari pertemuan 1, 2, 3, 4, kan kemarin Anda selalu nggak jauh-jauh dari passion Anda, gue banget apa, Anda punya rencana bisnis apa. Nah, sekarang di sini diminta bisnis yang Anda pilih sesuai dengan pilihan Anda. Contoh yang kemarin ada tugas kita di pantai ya, tugas di pantai itu kan Anda diminta untuk kira-kira bisnis yang cocok di pantai itu apa, kan gitu kan. Nah, kalau memang itu sudah menjadi gue banget atau memang itu memang sesuai dengan passion Anda, itu bisa dijelaskan di sini. Saya memilih misalnya membuka persewaan skateboard buat di pantai dan sebagainya. Nah, ceritakan resikonya apa? Resiko kalau kita membuka persewaan alat-alat yang selancar, air dan sebagainya, itu apa risikonya? Misalnya ya, itu tidak harus yang di pantai ya. Sekali lagi, setiap teman-teman kan punya keunikan, punya hobi, punya passion yang menjadi bisnis Anda di masa depan itu apa. Di situ tuliskan risikonya, yang akan dihadapi apa, dan sebutkan cara mengelolanya harus seperti apa. Ya, cara mengelola, cara menangani risiko itu harus seperti apa. Bisa ya? Paham ya, Mbak-mbak, Mas-mas? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Jangan paham-paham loh ya. Tanya, kalau nggak ngerti, tanya di grup ya atau di kampus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa,
Saya akan cross check lagi sebentar, saya absen dulu. Yang tidak hadir siapa nanti sebutkan ya. Saya absen dulu Mbak. Ini saya harus cocokkan dengan yang di kampus. Coba saya cek dulu. Sebentar ya. Saya buka ini dulu ya. Oke, Kurnia ada. Bentar. Nah, ini saya absennya. Ini ada absennya ya. Terlihat ya? Terlihat nggak absennya? Oke. Ini saya harus cocokin ya. Ini tugas-tugasnya sudah saya masukkan. Oke. Ika ada Ika? Tadi ada ya Ika ya? Hadir Bu, hadir. Rizka ada? Rizka ada Rizka? Nggak ada? Oke. Siva? Hadir, Bu. Siva hadir. Mario tidak ada ya? Nur Siva? Nur Siva, Sif? Juwita, tadi ada Juwita? Ada namanya Ada, Bu. Ada. Oke, Irma Fauzia? Irma Fauzia tidak ada? Terus Reni Dwi Agustin? Tidak ada. Siti Rahma Nur Effendi? Ada, Bu. Ada ya. Ristia Aprinita. Mana Ristia? Ristia ada. Ada. Dewi Srianti? Dewi nggak ada ya. Terus Muhammad Irul? Intan Inis? Tadi kayaknya ada Intan ya? Hadir Bu. Tadi ada ya Intan ya? Bu. Ada, Intan ada. Nanda, Karlina? Nanda nggak ada. Amelia tadi ada ya? Amel? Ada Bu, ada. Ada. Terus Sahdia Asari tadi kayaknya ada. Sahdia ada? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ya, ada. Makanya tadi ada inget nih. Anggita Aulia Laras. Ya, Anggita ada 2 nih. Anggita Aulia Laras. Tidak ada. Indah Ratnasari. Hadir Bu. Oke. Cindy Ayu Trisnawati. Tidak ada. Yunita. Tadi ada Yunita ya? Iya, Yunita hadir. Yunita pacarmu mana? Yunita kan pacarnya itu kan ya? Siapa namanya? Dulu Tulus ya? Nggak tahu Bu. Tulus di mana Tulus? Gimana? Gimana Yunita Tulus? Tiara ada. Nadira ada. Salsa ada ya? Salsa ada. Bu. Andika nggak ada ya? Raden ada. Dita. Hadir, Bu. Kita hadir. Riri Korinisa. Hadir, Bu. Oke, baik. Siapa yang belum di absen? Yang merasa belum di absen? Ini Bu. Hah? Oh, Kenny. Sebentar. Kenny. Oh, dia masih ada sebentar. Kenny. Oh iya ya. Kenny. Kurnia ada tadi ya? Kurnia, Kenny ada lengkap. Sudah ada. Saya belum lihat sampai angka 30-nya. Anggita, Fania. Ya, ini Anggita udah. Kenny udah. Kan tadi sampai 30, kita baru sampai 27 ya. Ya, saya ulang ya. Anggita, Kenny, Kurnia, Riri ada semua ya? Ada, Bu. Oke, baik. Baik, sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, berarti Anda sudah hebat. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti tolong dimunculkan wajahnya karena saya harus screenshot. Nah, sekarang ini kalau online itu harus screenshot dulu wajah-wajah kalian. Jadi saya, nah gitu kan. Baik, Nanda, mana wajahnya? Yunita, apa kabar? Salam buat Tulus ya, Yunita. Oke, baik, saya harus, kalau begitu sebelum kita akhiri, saya screenshot dulu, saya buat laporan, dan saya ucapkan terima kasih buat pertemuan hari ini. Sekali lagi, nggak usah takut untuk bertanya, karena bisnis ini memang harus banyak bertanya. Kalau bisnis itu harus banyak kepo, ya, kepo untuk bertanya, untuk lebih tahu lebih banyak ininya, supaya nanti teman-teman juga benar-benar termotivasi untuk bisa melakukan bisnis, ya, dimulai dari sekarang.
Oke, manfaatkan media yang ada. Sekali lagi saya harus akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata. Nanti kita ketemu minggu depan. Seperti biasa saya tunggu tugasnya sesuai deadline. Dan selamat malam. Sampai ketemu kembali. See you. Selamat malam, Bu. Malam Selamat semuanya. malam, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Izin live ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu.